Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kesempatan ini kita akan mencoba berbicara dan membahas mengenai metode TOPSIS. Adapun kasus yang akan kita angkat, kita gunakan kasus yang sudah dipelajari pada SAW pertemuan yang lalu. Di mana pada kasus itu diketahui ada sebuah perusahaan di daerah Yogyakarta yang ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan barang hasil produksinya. Di mana diketahui ada 3 alternatif, yaitu alternatif 1 adalah Ngemplak, alternatif 2 adalah Kalasan, dan alternatif ketiga adalah Kota Gede. Sedangkan kriteria yang digunakan ada 5, yaitu kriteria C1. Kriteria pertama adalah jarak dengan pasar terdekat dalam kilometer. Kemudian ada kepadatan penduduk sekitar lokasi dalam orang per kilometer persegi. Lalu ada jarak dari pabrik sebagai C3 dalam kilometer. Dan ada C4 jarak dengan gudang yang sudah ada dalam kilometer. Dan yang terakhir adalah harga tanah untuk lokasi dalam Rp1.000 per meter persegi. Sedangkan rating kecocokan yang digunakan adalah angka 1 sampai 5, di mana angka 1 adalah sangat baik dan angka 5 adalah angka 1 sangat buruk dan angka 5 adalah sangat baik. Berikutnya, berdasarkan hasil survei diketahui bahwa setiap alternatif mempunyai data berdasarkan kriteria tertentu. Seperti sini dilihat, A1 untuk kriteria pertama adalah bernilai baik. Yang tadi sudah kita bahas, ada bahwa baik itu mempunyai nilai 4. Karena itu, baik langsung kita masukkan A1 C1 bernilai 4. Kemudian untuk A1 C2 bernilai 4. A1 C3 sangat baik bernilai 5. Lalu C4-nya bernilai cukup, yaitu mendapat angka nilai 3. Kemudian ini nilai 3, lalu berikutnya adalah C5 cukup bernilai 3 juga. Ya, saya hapus dulu sedikit, ini kurang bagus ya. Oke, kita ulangi. Jadi ini adalah bernilai 4, kemudian 4, 5, 3, 3. Begitu pula berikutnya untuk A2 C1 cukup 3, bernilai 3, ini juga bernilai 3, baik 4, kemudian buruk itu adalah 2 dan cukup adalah 3. Oke. Kemudian untuk berikutnya A3 sangat baik adalah 5, kemudian baik adalah 4, lalu kriteria ketiga buruk 2, dan buruk juga 2. Nah, sehingga bisa kita lihat nilainya adalah sebagai berikut. Setelah kita mempunyai rekap data dari hasil survei, maka kita persiapkan juga mengenai bobot preferensi. Bobot preferensi ini adalah nilai dari setiap kriteria. Karena kita mempunyai 5 kriteria, maka kita mempunyai 5 bobot preferensi. Dimulai yang paling kiri ini adalah untuk kriteria pertama, 5, 3 untuk kriteria kedua, yang ini untuk kriteria ketiga, 4 untuk kriteria 4, dan yang untuk kriteria 5 adalah bernilai 2. Ya. Ada yang menyatakan bahwa nilai kriteria ini bisa dalam bentuk persentase ataupun dalam bentuk penilaian biasa. Nah, setelah kita punya data rekap dan nilai preferensi, maka kita buatlah matrik keputusan dari tabel kecocokan yang sudah dibuat di atas. Ini kita masukkan ke dalam data di sini menjadi 4, 3, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 2, 3, 2, 2, dan 3, 3, 2.
Di sini kita lihat ada 3 baris dan ada 5 kolom. Ya, ini disebut dengan tabel dengan ordo 3 kali 5 atau matrik dengan ordo 3 kali 5, 3 baris dan 5 kolom. Langkah berikutnya adalah penyelesaian dengan topsis yang diawali dengan membuat matrik keputusan, ya, yang ternormalisasi, di mana digunakan rumus RIJ. Ya. RIJ di sini kita lihat ada RIJ sama dengan XIJ. RI di sini adalah baris, J adalah kolom, jadi R baris kolom, dan di sini juga XIJ adalah baris kolom dibagi dengan jumlah baris 1 sampai M, di mana nilai XIJ-nya dikuadratkan, ya, kemudian diakarkan. Ya, kemudian diakarkan. Oke. Kita lihat contohnya tadi. Untuk yang pertama kita lihat adalah rumus yang pertama, yaitu tadi menggunakan RIJ. RIJ sama dengan XIJ dibagi akar dari total 1I1 sampai M barisnya, kemudian XIJ-nya dikuadratkan, ya, dipangkatkan, dikuadratkan. Oke. Ya. Nah, kalau sudah, kita coba untuk membuat hitungan menggunakan R11. R baris 1 kolom 1. Sebelum kita membuat baris 1 kolom 1, jadi kita lihat ya. Kita lihat baris 1 kolom 1 itu nilainya adalah 4. Ini baris 1 kolom 1 nilainya adalah 4. Ini. R baris 1 kolom 1 nilainya adalah 4. Ya. Kemudian kolomnya, nilai kolom yang ada pada kolom ke-1 nilainya adalah 4, 3, dan 5. Gitu ya. Ini adalah nilai 4, 3, dan 5. Kita masukkan ke rumusnya tadi. Nah, maka kita akan memperoleh nilai untuk data kolomnya dulu, yaitu kolom ke-1. X di sini adalah menceritakan tentang kolom 1. Jadi boleh disebutkan ini adalah kolom 1. Ya. X1 itu isinya adalah penjumlahan. Penjumlahan ini dari setiap XIJ tadi yang dikuadratkan kemudian diakarkan. Maka kita masukkan X1 adalah akar dari 4, tadi angkanya adalah 4, 3, 5. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat, ya, maka akan diperoleh hasil 7,7011. Di mana untuk penulisan ini diabsolutkan, maka diberikan tanda lurus di kiri kanannya untuk X1. Lalu untuk R11-nya bagaimana? Untuk R11, R1 baris 1 tadi disebutkan nilainya adalah 4. Maka ini di sini adalah nilainya 4 untuk R11, maka masukkanlah 4 dibagi dengan 7,7011 sehingga menghasilkan angka 0,5657. Gitu ya. Berikutnya kita coba mencari R1 baris 2 kolom 1, boleh. R baris 2 kolom 1. Kita lihat sekarang. Balik sini. R baris 2 kolom 1 baris 2 kolom 1 nilainya adalah 3. Baris 2 kolom 1 nilainya adalah 3. Kemudian kolomnya bernilai, perhatikan kolomnya adalah kolom 1. Ya, baris 2 kolom 1 nilainya adalah 3. Kemudian kolomnya adalah kolom 1. Maka dia menggunakan
nilai tetap 4, 3, 5. Sehingga R21 bernilai, di R21 bernilai 3 dibagi 7,7011. Hasilnya adalah 0,4243. Begitu. Berikutnya juga sama untuk R baris 3 kolom 1. Baris 3. Baris 3, ini dia baris 3. 5, baris 3 kolom 1. Pasti adalah angkanya adalah angka 5. R3 kolom 1 adalah 5, di mana kolomnya masih kolom 1 ya. Ini juga tadi kolom 1 dan ini juga kolom 1 adalah 4, 3, 5. Sehingga menghitung R311, kita masukkan angkanya 5 dibagi 7,7011. Hasilnya adalah 0,7071. Ya, didapatkannya adalah nilai 0,7071. Kita masukkan nilainya ke dalam R. Jadi setelah ini tadi nilai satu persatu ini tadi kita masukkan ke dalam R ini dengan memasukkan nilai R baris 1 kolom 1 adalah nilainya 0,5657. Kemudian baris 2 kolom 1 bernilai 0,4243. Kemudian baris 3 kolom 1 berisi 0,7071. Gini ya. Berikutnya dan seterusnya sampai jumlahnya adalah 3 baris dan 5 kolom. Kita coba sekarang untuk perhitungan kolom kedua atau X2. Ya. Masih kita akar dari, kita lihat kolom 2 ini ada pada data 4, 3, 4. Ya. Kolom 2 datanya adalah 4, 3, 4. Maka kita masukkan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya adalah 6,4031. 6,4031 setelah diakarkan. 6,4031. Jadi kita jumlahkan 4 kuadrat, 16 tambah 9 ditambah 16, kemudian diakarkan maka didapat 6,4031. Setelah itu kita masukkan, contohnya kita masukkan baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2 kita lihat. Baris 1 kolom 2, datanya adalah baris 1 kolom 2. Maka angkanya adalah 4. Baris 1 kolom 2 adalah 4 dibagi 6,4031. Maka diperolehlah hasil 0,6247. Begitu dan seterusnya sampai diperoleh jumlah 3 kali 5 hasilnya. Ini baris 1 kolom 2 adalah 0,6247. Ya. Lanjutkan. Ada lagi dan seterusnya sampai 0,4685. Terus 0,6247. Dan seterusnya. Sampai data yang ke 5, yaitu 0,6396, 0,6396, 0,4264. Nah, ini hasilnya ya. Ini yang kita peroleh. R-nya adalah sebagai berikut. Jadi tetap ada 3 baris ya. 1, 2, 3 dan ada 5 kolom. 1, 2,
3, 4. Ini adalah kolom yang ke-5. Oke. Lalu berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yang berikutnya adalah membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Kita gunakan rumus YIJ sama dengan W kali RIJ. YIJ sama dengan W kali RIJ. Ya, ini dia rumusnya. Apa yang kita lakukan dengan YIJ kali W kali RIJ? Kita lihat pertama kali. W di sini sudah kita ketahui tadi bahwa W untuk kriteria bernilai, kita lihat ya untuk W-nya, saya tulis di sini W-nya bernilai 5, 3, 4, 4, 2. Nah, berarti untuk C1 itu bernilai 5. Sehingga di sini ada Y 11 baris 1 kolom 1 itu mendapatkan hasil W ke-1 dikali R11. Sehingga diperoleh W ke-1 adalah 5. Ya, R11 adalah ini angkanya. Nah, ini dia angkanya ini. R baris 1 kolom 1 0,5657, maka hasilnya adalah 2,8284. 2,8284. Begitu juga untuk Y12, perhatikan ini kolom 2. Y12 berarti W ke-2 dikali dengan R12. W kedua bernilai 3. Sini ya nilainya. Dikali dengan R12 baris 1 kolom 2 0,6247. Hasilnya adalah 1,8741. Lalu untuk yang contoh 21 baris 2 kolom 1. Yang mana baris 2 kolom 1 ini dia? Berarti adalah W. Karena dia adalah kolom 1, maka adalah W1 dikali R baris 2 kolom 1. W1-nya adalah 5, baris 2 kolom 1 adalah 0,4243. Hasilnya adalah 2,1213. Nah, ini adalah nilai untuk ternormalisasi terbobot. Itu disebut dengan Y11 dan seterusnya sampai sebanyak yang kita butuhkan tadi adalah 3 dikali 5. Ya. Berikutnya setelah kita membuat matriks Y tadi, maka berikutnya adalah kita menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Pertama kita akan buat dulu solusi ideal positif menggunakan rumus ini. A plus, solusi ideal positif dengan simbol A plus sama dengan Y1 plus, Y2 plus, dan seterusnya sampai YN plus. Untuk Y1 plus sendiri, kita peroleh dengan cara mencari maksimum dari setiap kolom. Jadi setiap nilai kolom. Jadi kita perhatikan, tadi kita punya nilai untuk matriks Y, ini dia hasilnya. Ini kolom ini dia. Ini kolom ke baris 1, kolom 1. Ya. Baris 1, kolom 2. Ini nilainya, dan baris 1, kolom 3. Kita dapat seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke mari, maka kita buat dulu, sebaiknya kita buat rekap dari matriks masing-masing. Saya coba hapus dulu. Ini yang bawah ini kita coba hapus ya, contohnya ini. Ya, kita masukkan nilai ini tadi, rekapnya tadi. 2113. Oke, kita masukkan rekapnya ini tadi semua. Jadi ya. Ini kita masukkan kemari. Jadi kita buat matriks Y sama dengan yang pertama baris 1 kolom 1 adalah 2,5.
82, 84. Dihitung semua ya, jadi perhitungannya nanti ada 3 kali 5, 15 hitungan. Kita hanya contohkan 3 saja. Kemudian baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2 adalah 1,8741. Ya, kemudian baris 2 kolom 1 adalah 2,1213. Kita lengkapi saja datanya semua. Baris 3 kolom 1 3,5355. Di sini 1,4056. Baris 3 kolom 2 1,8741 dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini untuk baris 1, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 dan ini adalah kolom 5. Yang terakhir adalah 1,2792, 1,2792 dan yang terakhir baris 3 kolom 5 adalah 0,8528. Ya, maka kita dapat lagi matriks dengan ordo 3 kali 5, 3 baris dan 5 kolom. Setelah kita mendapatkan nilai Y ini tadi, maka kita lanjutkan membuat solusi ideal positif dengan cara mencari nilai maksimum dari setiap kolom. Ya, mencari nilai maksimum dari setiap kolom. Untuk Y1 ini kita mencari nilai maksimum dari kolom ke-1. Maksimum dari kolom ke-1 dari 2,8284. Ini kurungnya kurang. Ya, kemudian berikutnya dibatasi dengan titik koma. Berikutnya adalah 2,1213. Berikutnya kolom berikutnya adalah 3,5355. Nah, maka diperoleh nilai maksimumnya adalah 3, ini yang paling besar, 5355. 5355. Begitu juga dengan Y2, Y3 sampai Y yang kelima. Kita coba Y yang kelima ya. Y yang kelima positif karena dia adalah solusi ideal positif. Y5 positif ini adalah maksimum dari kolom kelima ya. 1,2792, 1,2792, 0,8528. Maka kita akan lihat bahwa nilai tertinggi adalah 1,2792. Nah, maka kita dapatlah 5 nilai maksimum dari Y. Nah, setelah ini, maka kita buat rekapannya. Menuliskannya begini, A+. Berarti ini adalah solusi ideal positif plus. Positif adalah sama dengan kurung Kurowa. Masukkan aja nilainya semua. Yang pertama adalah 3,5355. Yang kedua adalah 1,8741. Nanti bisa dilengkapi masing-masing ya. Kemudian yang ketiga adalah 2,9814. Kemudian berikutnya adalah 2,9104. Yang terakhir adalah 1,2792. 1,2792. 1,2792. Ini dia untuk nilai solusi ideal positif. Karena kita tadi sudah menyebutkan bahwa kita harus membuat solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, maka kita akan membuat solusi ideal negatifnya. Bila solusi ideal positif tadi bersimbol A+, maka di sini simbolnya adalah A-. Kalau A+ tadi menggunakan maksimum, mencari yang tertinggi dari setiap kolom, maka di sini adalah mencari yang terkecil dari setiap kolom. Ya, sama tadi. Jadi untuk Y1
negatif, kita cari yang terkecilnya, minimum. Dari mana? Angkanya sama tadi, 2,8284, kemudian kolom baris 2 kolom satunya 2,1213, kemudian berikutnya 3,5355. Sehingga diperoleh nilai terkecil adalah 2,1213. Begitu juga untuk yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai yang kelima. Kita coba yang kelima. Ya. Minimum dari yang kelima adalah 1,2792. 1,2792. 0,8528. Yang terkecil adalah 0,8528. Nah, kita rekap ke semuanya, masukkan ke dalam A negatif adalah berawal 2,1213, 1,4056, 1,1928. Coba ini agak kepotong ya. Kita rapikan dulu. Oke. 14056, 1,1926, 1,9403, dan yang terakhir 0,5528. Tutup kurung. Kita sudah dapat solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Kita sudah dapat dua ini. Lalu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matrik ideal positif dan matrik ideal negatif dengan menggunakan rumus 7, yaitu menggunakan D positif. Ya, menggunakan D positif. Pertama adalah D1 positif. Nah, ini sudah kita bicara mengenai alternatif. Karena alternatif hanya 3, maka rumusan yang kita buat ada 3. 1, 2, 3. D1 positif, yaitu di sini kita akan mencari alternatif solusi positif, D1 positif, di mana D1 positif diperoleh dengan cara menggunakan rumus 7. Rumus 7 ini agak sedikit panjang, jadi kita akarkan. Akar dari jumlah Y positif dikurangi YIJ lalu dikuadratkan. Sehingga angkanya adalah sebagai berikut. Pertama kita masukkan angka Y positif 2,8284. Y positifnya 8284 dikurangi tadi yang maksimum tadi ya 3,5355 ini dikuadratkan, kemudian ditambah berikutnya 1,8741 ya, dikurangi dengan maksimumnya tadi 1,8741 juga, kemudian dikuadratkan juga, ditambah 2,9814 dikurangi maksimum tadi 2,9814 juga dikuadratkan rumusnya. Saya geser. Ditambah 2,9104 dikurangi 2,9104 dikuadratkan, dikurangi, ditambah dulu 1,2792 dikurangi 1,2792 dikuadratkan, ya.
Kemudian dijumlahkan dan diakarkan sehingga diperoleh hasil yang pertama adalah 0,7071. Ini untuk D yang pertama. Kemudian hitung D yang kedua. Lalu dihitung D yang ketiga. D yang kedua memperoleh hasil 1,8752. Silakan dicoba. Untuk D3 positifnya adalah 2,0792. Sama hitungannya. Menggunakan tetap, jadi angka yang sebelah kanan ini akan tetap, yang kirinya saja yang berbeda. Sesuai dengan posisi baris. Ini adalah sama angkanya. Oke, setelah kita dapat untuk solusi ideal positif ini, maka berikutnya adalah kita mencari solusi ideal negatif. Kalau tadi menggunakan yang nilainya positif, maka sekarang adalah menggunakan yang nilai negatif. Tapi dibalik rumusnya, jadi DI negatif sama dengan akar dari jumlah YIJ dikurangi Y negatif dikuadratkan. Sehingga hitungannya adalah proses panjang ya. Tapi kalau menggunakan aplikasi Excel mungkin akan lebih cepat dan lebih praktis. Oke, kita masuk ke D1 negatif. Yang pertama nilainya adalah 2,8284 dikurangi 2,1213 dikuadratkan ditambah buka kurung 1,8741 dikurangi 1,4056 dikuadratkan ditambah 2,9814 dikurangi 1,1926 dikuadratkan ditambah 2,9104 dikurangi 1,9403 dikuadratkan ditambah 1,2792 dikurangi 0,8528 dikuadratkan. Setelah dijumlahkan keseluruhannya, kemudian kita akarkan sehingga diperoleh hasil 2,2456. Nah, ini untuk yang D1 negatif. Untuk D2 negatif hasilnya adalah setelah dihitung sama caranya dihitung, diperoleh hasil 1,2665 dan untuk yang D3 ini hasilnya adalah 1,4898. Ini adalah langkah keempat, membuat solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Langkah terakhir yang dilakukan adalah menentukan nilai presensi untuk setiap alternatif, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Berarti kita nanti akan mendapatkan 3 nilai atau 3 value, V1, V2, dan V3. Kita akan mendapatkan nilai V1, V2, dan V3 dengan rumus ini dia. Ya. V1 adalah D1 negatif, kita lihat tadi, D1 negatif adalah 2, D1 negatif ini yang paling tinggi adalah 2,2456. Kita masukkan angkanya 2,2456 dibagi D1 negatif 2,2456 ditambah D1 positif. Kita lihat D1 positif adalah 0,7071. Masukkan 0,7071. Ya, hasilnya adalah 0,7605. Begitu juga untuk V2, value kedua adalah D2 negatif, yaitu 1,2665 dibagi 1,2665 ditambah
1,8752, hasilnya adalah 0,4174. Yang terakhir untuk V3 adalah D3 negatif 1,4898 dibagi 1,4898 ditambah D3 positif 2,0792. Hasilnya adalah 0,4174. Nah, kita sudah sampai penghujung proses langkah di dalam TOPSIS. Di sini kita tinggal melihat dari alternatif-alternatif ini tadi. Ini ada alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 ini tadi dengan value masing-masing. Kita lihat yang tertinggi adalah ini. Salah ya. Di sini hasilnya 4031. Kita lihat sekarang yang mendapatkan nilai tertinggi, ranking pertama adalah A1, kemudian yang mendapat ranking kedua adalah A3, dan yang ranking ketiga adalah A2. Nah, dari sini dapat disimpulkan berdasarkan metode TOPSIS, maka lokasi alternatif pertama atau ngemplaklah yang akan menjadi pilihan untuk dikembangkan atau dibangun gudang. Demikian tentang metode TOPSIS. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.